Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. Hari ini kita akan belajar tentang chapter yang ketiga, yaitu tentang label. Di buku kalian ada di halaman 23 atau page 23. Jadi silahkan sambil dibuka buku LKS kalian masing-masing. Ada di halaman 24. Jadi label is an information contained in outer packaging of products or goods. Jadi label itu adalah informasi yang tercantum atau terdapat di outer, di luar kemasan dari sebuah produk atau barang. Jadi tempelan tulisan atau gambar yang ada di bagian luar suatu produk atau barang itu dinamakan dengan label. Keberadaan label pada sebuah produk atau barang itu bukan serta-merta tanpa alasan. Jadi ada tujuan atau maksud tertentu dari perusahaan dari produk tersebut mengapa mereka memberikan label. Tujuan itu apa? Jadi the purpose of a label is to give detailed information about the product. Jadi tujuan adanya label di sebuah produk atau benda atau barang itu digunakan untuk memberikan informasi secara mendetail kepada customer ataupun pembeli tentang produk itu sendiri. Di sini ada there are example of label. Jadi label itu bisa dibedakan menjadi label. Yang pertama adalah food label atau makanan, bisa juga drink label atau minuman. Jadi di sini produk-produk sejenis makanan ataupun minuman. Di sini contohnya adalah produk makanan ringan atau Lay's, potato chips. Kemudian selain itu ada juga medicine produk atau produk obat-obatan. Produk obat-obatan jelas terdapat label. Kemudian label itu isinya apa saja? Di dalam label yang pertama adalah ada nama produk atau merek dari produk itu sendiri. Kemudian di dalamnya ada, kalau itu makanan, ada ukuran atau volume dari produk itu sendiri. Kemudian apa saja yang terdapat dalam produk tersebut, kandungan-kandungan ingredients-nya apa saja. Kemudian kalau di sini dijelaskan tentang kandungan yang terdapat di produk itu. Kolesterolnya seberapa, sodiumnya seberapa, karbohidratnya seberapa, proteinnya berapa, kemudian vitamin, kalsium, dan lain-lain. Akan berbeda ketika itu adalah medicine produk, karena produk obat itu jauh lebih riskan daripada produk makanan, jadi informasi yang terdapat di produk obat-obatan itu biasanya lebih mendetail atau lebih lengkap daripada label di produk makanan ataupun produk minuman. Nah, di sini adalah contoh dari produk obat. Judul atau merek atau nama produknya adalah Augmentin. Kemudian di sini ada volumenya 125 mg or 5 ml. Kemudian tear along perforation, direction for mixing, tap direction, arahan cara untuk mencampurnya. Jadi di sini dijelaskan tentang caranya bagaimana. Tap bottle until all powder flows freely. Add approximately 2 or 3 of total water for reconstitution. Shake vigorously to win powder. Add remaining water again. Shake vigorously. Jadi di sini jelaskan caranya bagaimana. Kemudian dosage. Dosisnya bagaimana? See accompanying prescription information. Nah, di sini dijelaskan cara menjaga agar produk tersebut tetap aman digunakan. Bagaimana? Keep tightly closed. Jadi ditutup secara rapat. Shake well before using. Ketika kita mau meminumnya, kita harus mengocoknya terlebih dahulu. Kemudian must be refrigerated. Jadi harus disimpan di kulkas. Discard after 10 days. Jadi ketika sudah lebih dari 10 hari, produk ini tidak boleh digunakan. Nah, ini adalah penjelasan dari
produk obat dari Augmentin. Sedangkan di sini ada contoh tabel analisis dari sebuah label. Di sini juga merupakan medicine product, yaitu produk Pinuk Children's Cough Syrup. Jadi di sini adalah sirup bersin yang ditujukan untuk children, jadi untuk anak-anak. Jadi di sini bagaimana analisisnya? Yang pertama ada brand of drug, name of drug, description, content or amount, use, direction to use or dosage, direction to store, expiration date. Jadi di sini apakah di sini adalah 1 sampai 8 ini apa yang harus kalian analisis. Kemudian available, tersedia atau tidak di label sebelah kiri ini. Apabila tersedia, tunjukkan kalimatnya. Untuk yang pertama adalah brand of drug. Apakah tersedia nama brand of drug-nya? Ya, ada. Namanya adalah Pinuk. Kalian tulis di bagian statement. Kemudian name of drug. Apa namanya? Children's Cough Syrup. Description-nya apakah ada? Ada. Yaitu cough mixture of formula 440. Ya, jadi ini adalah obat flu yang dengan formula 440. Content or amount, jadi jumlah atau volumenya berapa? 75 ml. Kegunaannya, cara penggunaannya apakah ada? Tidak ada di sini. Kemudian direction to use or dosage, yes. Use medicine according to physician's instruction. Direction to store, keep it marine temperature, keep away from children. Expiration date, no, not available, jadi tidak tersedia. Direction to use or dosage, itu adalah cara penggunaan atau cara meminum obat dan dosisnya. Karena terkadang obat itu dosisnya berbeda antara anak-anak, antara remaja, dan antara orang tua. Kemudian, expiration date itu adalah tanggal kadaluarsa, karena produk itu biasanya mempunyai masa kadaluarsanya sendiri. Ketika sudah mencapai masa kadaluarsa, berarti produk sudah tidak bisa digunakan lagi. Oke, sejauh ini untuk latihan, kalian bisa mengerjakan latihan yang saya sediakan. Di sini ada 2 contoh label. Yang pertama adalah label of drink, novelty. Kemudian yang kedua adalah label obat. Kalian isi sesuai yang ada di tabel ini. Ada name of the product, kontennya mana, description-nya apa, ingredients-nya dari produk tersebut apa, description, direction to use, direction to store, expiration date, dan lain-lainnya. Ada 2, kalian kerjakan di buku tugas kalian, dikumpulkan hari ini. Apabila sudah selesai, silahkan langsung dikirim ke WA Bu Upi. Saya tunggu sampai jam 8 malam. Okay, I think enough. That's all our meeting today. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan langsung jawab Ibu Upi. Sekian, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.